Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sosial media. Perkenalkan, nama saya Novi Adelia dengan NIM 2019-143746, mahasiswi semester 5 dari kelas U, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Bimbingan dan Konseling dengan dosen pembimbing Ibu Endang Surtioni, SPD, MPD. Sebelumnya, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Definisi bimbingan dan konseling. Menurut Abu Ahmadi, tahun 1991, halaman 1, bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Menurut Jonas dalam Insano tahun 2004 halaman 11 menyebutkan bahwa konseling merupakan suatu hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien. Hubungan ini biasanya bersifat individual atau seorang-seorang, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari 2 orang dan dirancang untuk membantu klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap suatu lingkup hidupnya sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya. Fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling. Pertama, pemahaman. Membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kedua, fasilitas. Memberikan kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dengan seluruh aspek dalam diri peserta didik. Ketiga, penyesuaian. Peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Keempat, penyaluran. Membantu peserta didik untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat. Kelima, adaptasi. Membantu proses mengajar untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat, dan bakat. Keenam, pencegahan. Mengantisipasi berbagai masalah yang dapat terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dapat dialami peserta didik. Ketujuh, perbaikan. Peserta didik dalam belajar, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan atau memberikan perilaku agar pola pikir peserta didik menjadi sehat, rasional, dan perasaan yang tepat untuk tindakan yang produktif dan normatif. Kedelapan, penyembuhan. Memberikan bantuan kepada peserta didik yang telah memiliki masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Kesembilan, pemeliharaan. Membantu peserta didik agar dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya agar terhindar dari penurunan produktivitas diri. Dan terakhir, pengembangan. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan perkembangan peserta didik. Untuk itu, bimbingan program harus sistematis dan berusaha dalam upaya membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya. Sasaran bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, sasaran layanan bimbingan dan konseling di sekolah ialah pribadi siswa secara perseorang. Ini tidaklah berarti bahwa pelayanan bimbingan dan konseling bersifat individualitas yang mengutamakan kepentingan individu di atas segala-galanya, melainkan bimbingan dan konseling mempunyai sasaran mengembangkan apa yang terdapat pada tiap-tiap individu secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Lingkup bimbingan dan konseling. Pertama, dari segi fungsi, yaitu pencegahan, pengembangan, penyaluran, penyesuaian, dan perbaikan. Kedua, dalam segi sasaran, bagi seluruh siswa.
Ketiga, dalam segi layanan, yaitu pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, layanan lain, alih tangan atau referral, dan terakhir penilaian tindak lanjut. Dan keempat, dalam segi masalah, yaitu bimbingan pendidikan, bimbingan karir, dan bimbingan sosial pribadi ekonomi. Asas-asas bimbingan dan konseling. Pertama, kerahasiaan. Menuntut dirahasiakannya data dan keterangan tentang peserta didik. Kedua, kesukarelaan. Adanya kesukaan dan kesukarelaan peserta didik mengikuti pelayanan yang diperlukan baginya. Ketiga, keterbukaan. Agar peserta didik terbuka dan jujur dalam memberikan keterangan tentang dirinya dan sekitarnya yang berguna bagi pengembangan dirinya. Keempat, kegiatan. Agar peserta didik berpartisipasi aktif dalam layanan yang dikenakan padanya. Kelima, kemandirian. Diharapkan peserta didik mandiri dengan ciri mengenal, menerima dirinya sendiri dan lingkungannya. Keenam, kekinian. Masalah peserta didik yang dilayani dengan kondisi sekarang. Ketujuh, kedinamisan. Isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama, selalu maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan. Kedelapan, keterpaduan. Pelayanan yang diberikan oleh guru pembimbing atau pihak lain yang saling mendukung, harmonis, dan terpadu dalam bekerja sama. Kesembilan, keharmonisan. Pelayanan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, agar peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut. Kesepuluh, keahlian. Pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling atas dasar kaidah profesional. Dan terakhir, alih tangan kasus. Pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat dan tuntas atas permasalahan peserta didik mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelaksanaan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan layanan pendidikan di sekolah. Dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada atau ada tidaknya landasan hukum, undang-undang, atau ketentuan dari atas. Namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal. Dalam hal ini menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Peranan guru sekolah dasar dalam layanan bimbingan dan konseling dapat berupa tindakan bimbingan dengan cara langsung diberikan kepada peserta didik, semisal berupa pemberian pengarahan cara belajar yang baik, memberikan informasi tentang sekolah sambung setelah SD, dan cara mempersiapkan diri menghadapi ulangan atau ujian. Kegiatan bimbingan lainnya bisa pula tindakan yang tidak bersifat langsung akan tetapi berupa penciptaan situasi dalam aktivitas utamanya, yakni ketika para guru melakukan pembelajaran sehingga peserta didik menjadi lebih nyaman, bergembira, jauh dari rasa tertekan dalam belajarnya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang bimbingan dan konseling. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.